Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ibadah haji ke Tanah Suci merupakan salah satu rukun Islam. Bagi yang mampu, menjalankan ibadah haji adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sekali seumur hidup. Bagi sebagian orang, beribadah ke Tanah Suci membutuhkan kemampuan tertentu yang sulit untuk digapai, seperti kemampuan materi dan fisik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya dengan berbagai amalan yang pahalanya sama seperti ibadah haji. Jadi untuk muslim yang sulit untuk memenuhi kewajiban ibadah haji, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala yang setara. Dan untuk amalan itu, kita akan bahas di video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut kepada videonya, silakan sahabat beriman semua yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian like, dan komentar serta share, juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua, sahabat beriman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jaki dan Bara. Amalan yang pertama itu adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sholat berjamaah di masjid adalah salah satu amalan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu setara dengan haji. Sholat merupakan tiang agama dalam Islam dan melaksanakannya secara berjamaah memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat munfarid atau sholat sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut buku Keajaiban Tahajud, yang dimaksud dengan sholat berjamaah setara pahala haji jika dilakukan secara konsisten. Selain itu, orang yang melaksanakan sholat duha di masjid maka akan mendapatkan ganjaran pahala setara dengan umroh. Hal ini merujuk kepada hadis yang bersumber dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain seperti itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Daud. Itu amalan yang pertama. Lalu amalan yang kedua adalah zikir setelah subuh. Dikutip dari buku Rahasia Terlengkap Dahsyatnya Mukjizat Sholat Tahajud, karya Abu Abbas, ibadah zikir setelah sholat subuh berjamaah hingga matahari terbit dan dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat akan mendapatkan pahala yang sama dengan ibadah haji. Zikir merupakan salah satu amalan yang mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini dapat membuat seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Sang Penciptanya. Hal tersebut merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka amalan itu sama dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Hadis riwayat Tirmizi dan Hasan. Lalu amalan yang ketiga adalah pergi ke masjid dengan niat mencari ilmu. Masjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga tempat untuk mencari ilmu dan memperdalam pengetahuan agama. Para ulama dan cendekiawan agama seringkali memberikan ceramah, kajian, dan diskusi keagamaan di dalam masjid. Dan ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk belajar tentang ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang
sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang terakhir, amalan yang keempat adalah berbakti kepada orang tua atau kedua orang tua. Amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ajaran Islam memang sangat memuliakan orang tua dan kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Tidak hanya mendapatkan pahala yang setara ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua juga setara dengan jihad. Sebuah riwayat disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat ingin pergi untuk berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada orang tersebut, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih ada atau hidup? Lalu orang itu menjawab, ibunya masih hidup. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat Tirmizi. Dari keempat amalan itu sudah sangat jelas. Kita ataupun muslim yang tidak diberikan kemampuan untuk berangkat menginjakkan kaki di tanah suci, itu bisa mendapatkan pahala bahkan lebih daripada orang yang berangkat ke tanah suci. Satu amalan ketika dilaksanakan bisa bernilai ibadah haji. Bahkan amalan-amalan ini bukan amalan yang sulit dikerjakan, dalam artian amalan-amalan yang tidak kita ketahui, tetapi amalan-amalan yang memang sehari-hari kita kerjakan. Namun di sini butuh konsisten atau istiqomah. Seperti yang pertama tadi dijelaskan, sholat berjamaah di masjid itu bisa bernilai pahala sama dengan atau setara dengan berangkat ke tanah suci, dengan catatan dikerjakan secara konsisten dan niat yang lurus. Lalu, amalan yang kedua tadi dijelaskan pula bahwa ketika seseorang berzikir, maka dia mendapatkan pahala yang sama setara dengan berangkat haji. Bahkan ada salah satu amalan yang ketika dikerjakan, pahalanya itu lebih daripada berangkat ke haji tadi. Pertama, dia mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji, mendapatkan pahala umroh dengan status sempurna. 3 kali Rasul mengatakan sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan yang terakhir tadi yang keempat, yang sering mungkin ini hal yang ada yang tidak mengetahuinya, hanya sebatas berbakti saja. Tetapi ternyata ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya itu ada 3, setara dengan pahala berangkat beribadah haji, kemudian pahala umroh, dan pahala berjihad. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberikan umur, dan ditakdirkan bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Dan kalaupun tidak, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji yang dijelaskan 4 amalan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.